Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita hidayah dan taufik sehingga mudahan ini menjadi wasilah, menjadi asbab untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa pergi umrah dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya berhati-hati atas sumpah dan nazar dan sumpah. Beda-beda sedikit. Kalau nazar itu sumpah yang dikaitkan dengan terwujudnya sesuatu, kalau sumpah itu tidak ada kaitannya. Sama seperti sumpah jabatan, ketika para jabatan, para menteri, para pejabat yang dilantik, maka dia wajib mengucapkan sumpah, dan sumpahnya itu harus dilaksanakan. Apabila di tengah jalan dia tidak melaksanakan sumpahnya, menyimpang dari sumpahnya, maka dia wajib membayar kifarat, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud, kurang lebih 800 gram kalau beras. Berarti kalau ngasih makan ya nggak mungkin dikasih berasnya saja, karena orang miskin itu bukan ayam. Paling nggak ya ada lauk pauknya komplit. 10 orang miskin. Nggak bisa ya berarti dia harus membebaskan seorang budak. Kalau nggak bisa ya harus berpuasa 3 hari. Di keterangan yang lain boleh berpuasa 3 hari berturut-turut, boleh juga diselang-seling, nggak apa-apa. Nazar juga sama seperti itu, harus dilaksanakan kalau nazarnya hal yang mendapatkan pahala dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau lupa? Tunggu sampai ingatnya. Kalau sudah ingat lupa nazarnya apa, maka tetap dia harus bayar kifarat nazarnya tadi. Minimal ada puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian juga kita dianjurkan harus bersikap wara'. Sikap wara' adalah sikap berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, terhadap hal-hal yang Allah haramkan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka api neraka itu lebih utama baginya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat, yang menyelamatkan diri dari hal-hal yang syubhat, maka sungguhnya dia telah menyelamatkan agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Wa'alam anna alladhi yatanawalu al-harama wa syubhat qalla an yuwaffiqa li fi'lil amali salih. Wa'alam, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna alladhi, bahwasanya yang yatanawal haram, yang mendapatkan, yang makan hal-hal yang haram, wa syubhat, dan hal-hal yang syubhat,
qalla an yuwafiqa li fi'lil amali shalih. Sungguh sedikit sekali Allah berikan taufik untuk mengerjakan amal-amal saleh. Orang yang biasa, orang yang makan hal-hal yang haram dan makan hal-hal yang syubhat, maka Allah sedikitkan, artinya Allah nggak kasih taufik untuk dia mengerjakan amal-amal saleh. Rasanya berat. Rasanya berat mengerjakan amal-amal saleh. Entah ngaji, entah sholat, entah sedekah, entah yang lain. Segala amal-amal yang baik dia enggan dan berat melaksanakannya karena memang Allah nggak berikan taufik. Kenapa Allah nggak berikan taufik? Karena dia memakan barang-barang yang haram dan syubhat. Wa in wafaqa lahu zahiran fala budda an ya'rada lahu minal afat batiniyah. Al-batinah ma yufsiduhu alaihi kal ujbi war riya. Walaupun dia diberikan taufik, kemudahan untuk secara lahir dia mengerjakan perbuatan-perbuatan saleh, mengerjakan amal-amal saleh, akan tetapi dia tidak akan selamat dari bahaya-bahaya batin yang bisa merusak amal-amal salihnya. Pahala-pahala salihnya hilang seperti ujub dan riya. Dia bisa melaksanakan amal-amal salih tapi tidak selamat dari ujub dan riya, sehingga amal salihnya juga tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli halin falladhi yaqul harama amaluhu mardudun alaihi. Ringkasnya, orang yang memakan haram maka amalnya mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi atasnya. Li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena sungguhnya Allah itu zat yang maha baik, yang maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang bersih, yang baik-baik. Wa bayanu dzalika anna al-amal la yatasawwaru fi'liha illa biharakatil jawarih. Wa harakatil jawarih la tustata' illa bil quwwatil muktasibah minal ghidha. Keterangannya adalah bahwasanya amal-amal, perbuatan-perbuatan itu tidak muncul, tidak bisa nampak penghasil apa pekerjaannya kecuali dengan adanya gerakan seluruh anggota badan. Perbuatan soleh itu tidak muncul, atau perbuatan apa saja tidak muncul kecuali dengan gerakan seluruh anggota badan. Kayak sholat itu adalah perbuatan yang muncul dari gerakan anggota badan. Takbir dengan tangan mengangkat, ruku, dan seterusnya. Gerakan sholat tidak muncul kecuali oleh gerakan seluruh anggota badan. Dan gerakan anggota badan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan adanya energi, adanya kekuatan yang didapat dari makanan. Energi yang ada dalam tubuh kita itu adalah hasil dari apa yang kita makan. Ya, entah makan nasi, entah apa, akan menghasilkan gerakan. Fa'idza kana al-ghidha'u khabithan kanatil quwwah wal harakatil mutawallidah minhu khabithatu. Jika makanannya buruk, maka kekuatan dan gerakan yang lahir dari
makanan buruk tersebut, maka lahirnya juga keburukan juga. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, "Lau sholaitum hatta takunu kal khinaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalullahu dzalika minkum illa biwara'in hajizin." Kalaupun sekiranya kalian semua sholat sampai khusyuk sehingga menjadi seperti busur, wasumtum hatta takunu kal autar, dan kalian puasa sehingga dengan puasa tersebut kalian menjadi seperti anak panahnya, saking khusyuknya, puasanya rajin, lam yataqabbalullahu dzalika minkum illa biwara'in hadisin. Itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang wara'. Orang wara', orang yang menjaga dari hal-hal yang syubhat. Hal-hal syubhat adalah hal-hal yang tidak jelas apakah halal ataukah haram, apalagi dari hal-hal yang haram. Waruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan secara marfu kepada Rasulullah, man ishtara thawban bi asyrati dirahim wa fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalallahu lahu salatun madama alaihi minhu syai'un. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, wa fiha dirhamun haramun, akan tetapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, lam yataqabbalallahu lahu salatun, maka Allah tidak akan menerima salatnya, madama alaihi minhu syai'un, selama masih ada 1 dirham yang haram dalam bajunya itu. Padahal baju itu adalah syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat. Kita beli baju harganya 10 dirham, tapi 1 dirhamnya haram, maka Allah tidak terima salatnya. Wa idza kana hadza hukmu thawb alladhi ashrun thamanihi min haramin. Jika hukum baju yang harganya 10 dirham dan ada 1 dirham yang haram, fa kaifa yakunul hal law kana kulluhu kadzalika, lalu bagaimana keadaannya jika seluruhnya itu haram? Yang 1 haram saja Allah nggak terima, lalu bagaimana kalau seluruhnya haram? Wa idza kana hadza fil malbus alladhi huwa ala dhahiril jasad, lalu bagaimana keadaannya jika itu hanya ada dalam baju saja yang nempel di badan? Fama dhannu bihi fil ghidha'i alladhi yatakhallalu al-uruq wal awsal wa yasri fi sairil badan. Lalu bagaimana jika itu termasuk dalam makanan yang makanan tersebut mengisi seluruh aurat, mengisi seluruh urat-urat nadi kita dan berjalan mengalir ke seluruh badan kita. Yang baju saja harga 10 dirham, 1 dirhamnya haram, Allah nggak terima,
sholatnya. Lalu bagaimana kalau seluruhnya haram? Hal-hal yang haram itu qismani, ada dua. Haram itu ada dua macam. Ahaduhuma syai'un muharramun li'ainihi kal maitati wad dami wa khamri wa nahwi dzalika. Yang pertama, haram yang zatnya itu haram. Haram aini, seperti bangkai. Bangkai itu haram. Wadam, dan darah itu haram. Maka yang makan darah hukumnya haram. Kalau bahasa kitanya apa? Marus. Marus itu haram. Wal khamri, dan arak juga haram. Wa nahwi dzalika, dan lain hal tersebut. Wa hadzal nau' la yahillu biwajhin minal wujuh. Yang ini haram yang pertama itu tidak halal dengan apapun caranya. Udah haram qat'i illa indal iltirari wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtarimah ala tanawulihi ma faqdani ghairihi. Kecuali dalam keadaan terpaksa darurat bahaya sekali, yaitu kalau kita tidak memakannya maka nyawa kita melayang. Maka halalnya tersebut karena terpaksa. Ini haram secara aini. Wasani halalun fi nafsihi kal hamtati wal ma'i dhahiri. Yang kedua adalah haram, jenisnya adalah halal bentuknya, halal zatnya, seperti gandum, air yang bersih, walakinnahu mamlukun li ghairika, akan tetapi itu milik orang lain, maka menjadi haram kita menggunakannya kecuali kita bermuamalah dengan dia baik melalui jual beli yang saling meridhoi. Nah, kalau jual beli satunya ngelendeng, jual belinya tidak sah. Antaradin, harus saling, yang beli juga seneng ridho, yang jual juga ridho. Kebanyakan orang jual beli itu yang jualnya seneng, dagangannya laku, yang belinya kadang ke belakang nyesel, waduh kok begini. Nah, itu bisa menjadi hal yang menghilangkan keberkahan dalam usaha. Padahal sabda Nabi, 10 pintu rezeki, 9-nya itu dari perniagaan, dari usaha perdagangan. Halal bentuknya seperti gandum, air, dan yang lainnya yang bersih tetapi dimiliki orang lain. Fala yazalu muharraman 'alaika hatta yasira ilaika min wajhin sa'ihin fi syar'i kal bai'i wal hibbah wal awrath wal irsi. Maka akan selalu haram bagi kamu sehingga menjadi milikmu dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, seperti melalui jual beli, wal hibah atau hibah pemberian, wal irsi, dan warisan, diwariskan, wa nahwi dzalika. Artinya bisa menjadi milik kamu dengan cara sesuai syariat. Jual beli juga harus saling meridhoi. Warisan juga harus sesuai aturannya. Jangan orangnya masih hidup minta warisan. Bu, kayak bagaimana gue kita ya bu ya, warisan gue kita. Berarti sama aja mendoakan ibunya
meninggal atau bapaknya meninggal. Belum menjadi warisan kalau masih hidup. Ya udah, saya bagikan saja yang sana buat kamu. Itu namanya bukan warisan. Ya, jadi hibah. Hibah juga harus sesuai pengetahuan anak-anak yang lainnya. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan terhadap yang lain. Wa amma syubhat fahiya darajatun faminha ma tayaqqana tahrimihi wa syaqqa fi hillihi. Adapun syubhat itu ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan. Ya, yang haram itu ada dua, yang syubhat ada beberapa tingkatan. Faminha, tingkatan yang diantaranya adalah ma tayaqqana tahrimihi wa syakka fi hillihi, adalah apa yang diyakini keharamannya dan diragukan kehalalannya. Seperti arak, itu diyakini haramnya, diragukan halalnya. Akan tetapi arak bisa menjadi suci, halal ketika berubah menjadi cuka. Entah bagaimana caranya supaya jadi cuka, tapi kita yakin itu arak haram. Ketika berubah jadi cuka bisa jadi halal, cuman kan kita ragu-ragu, ini sudah berubah jadi cuka belum? Kalau belum, bisa terjatuh ke dalam hal yang haram. Itu syubhat tingkatan pertama. Apa yang kita yakini keharamannya dan diragukan kehalalannya. Air tape itu halal, tapi air tape bisa berubah menjadi arak dan jadi haram. Kapan? Oh, ketika sudah dipisahkan dari tapenya, didiamkan berapa hari, itu bisa menjadi arak, mengandung alkohol, maka menjadi haram. Wa hadza syubhat wa hadza syubhi hukmuha hukmul haram. Maka yang ini, syubhat yang ini hukumnya adalah hukumnya haram. Wa minha, yang kedua, ma tayaqqana hillihi, ma tayaqqana halluhu wa syakka fi tahrimihi. Syubhat yang kedua ini apa yang kita yakini kehalalannya dan diragukan keharamannya. Ini syubhat yang kedua. Kayak kita pakai sendal orang lain, sendal teman tanpa izin. Kita yakin orang tersebut akan mengizinkan karena saking baiknya, tapi kita pakai saja tanpa izin. Itu namanya hal yang syubhat. Kita yakin orang itu pasti mengizinkan dan meragukan kalau dia melarang untuk pakai tersebut. Itu namanya syubhat yang kedua yang banyak sekali kita jumpai. Dan itu yang harus kita jaga supaya tidak melakukan syubhat yang kedua. Tetap kudu izin. Kayak ibu-ibu punya, ketika lagi nyuci di dompet di celana atau baju bapak ada uang, diambil uangnya, yakin uang itu halal, tapi ragu haramnya, itu syubhat. Harus bilang dulu, Pak, tadi ada uang 100.000 di baju, uang siapa ya Pak? Bapaknya bilang uang sial. Oh, uang sial, ketahuan sama ibu. Kebanyakan begitu. Maka harus minta keridoannya. Itu syubhat masalahnya. Istumutakan konangan pisan, lalen lagi. Kemudian wa hadza syubhat tarukha minal wara. Dan syubhat yang kedua ini, ketika kita meninggalkan syubhat yang kedua tersebut, adalah termasuk daripada kita memiliki sifat wara, sifat yang berhati-hati terhadap hal yang syubhat, walaupun diyakini kehalalannya.
Kapan menjadi halal? Ketika sudah minta izin sama yang punya. Wa minha ma huwa baina dzalika kalladhi yahtamilu an yakuna halalan wa yahtamilu an yakuna haraman. Yang ketiga ini adalah di antara keduanya yang mengandung hal-hal yang halal juga bisa mengandung hal-hal yang haram. Waqad qala alaihi wassalam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu kepada apa-apa yang kamu yakinkan benarnya. Wa inama yastadillu ala wara'ir rajuli bihijamihi anil amril mushkil hatta yatadahu wa la yakunul abdu minal muttaqin hatta yatrukul halal al-mahdil ladhi yakhsha inda tanawulihi al-wuku fi ma wara'a minasyubuhat. Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin melaksanakan, menjalankan sifat wara adalah dengan mengetahui perkara-perkara yang susah sehingga jelas dulu. Tidak akan menjadi orang tersebut orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan yang halal yang di dalamnya ditakutkan terkandung hal-hal yang syubhat ataupun haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yablughul 'abdu darajatul muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidak akan sampai seorang hamba kepada derajat takwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena takut di dalamnya ada hal yang tidak boleh dilaksanakan. Wa qala ashabu ridwanillahi alaihim, dan para sahabat berkata, kunna natruku sab'ina baban minal halal wa khafatal waqu fil haram. Kami meninggalkan 70 macam hal yang Allah halalkan karena takut terjatuh kepada yang Allah haramkan. Wa hadza amrun qad wada'a minhu min zamanin qadimin faman lana biwara'in yahjuzuna an la ya'rifu an syubhat wal muharramat fala haula wala quwwata illa billah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan bersifat tara. Maka bagaimana kita bisa untuk mengikutinya dan meninggalkan yang syubhat dan haram? Maka tidak ada pertolongan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa qiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.